Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan kita semuanya kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ilmu yang berkah, rezeki yang halal dan thayyibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal dengan kedermawanan dan keberaniannya. Ia lahir tahun 581 Masehi dan termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq di rumah Arqam bin Abi Arkan. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang diberi kabar gembira oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ia akan masuk ke surga. Ia masuk Islam pada tahun 614 Masehi. Saat itu usianya masih cukup muda, yakni umur 31 tahun. Usia yang masih sangat produktif. Kendati masih muda, sumbangsinya pada perjuangan Islam dan dakwah Rasulullah cukup besar. Anak muda seperti Abdurrahman bin Auf, seperti sahabat-sahabat Nabi yang masih muda lainnya, seperti Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zaid bin Harith, memainkan peran kunci dalam menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat komunitas muslim di awal. Ia termasuk salah satu dari mereka yang berperan pada peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam seperti Perang Badar, Perang Uhud. Pasalnya, ia dikenal sebagai pengusaha kaya dan dermawan. Ia menggunakan hartanya untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu orang yang pertama kali menerima Islam. Ia bersedia meninggalkan harta benda dan keluarganya demi mengikuti Rasulullah. Salah satu kisah yang menunjukkan kedermawanan Abdurrahman bin Auf adalah ketika ia menawarkan seluruh harta bendanya kepada Rasulullah. Hal ini dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah yang bersumber dari riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri bahwa Abdullah bin Auf pada masa Nabi SAW bersedekah dengan setengah hartanya, yaitu 4.000 dinar. Tidak lama kemudian ia bersedekah dengan 40.000 dinar lagi. Selanjutnya ia bersedekah lagi dengan 40.000 dinar. Jumlah ini sungguh besar di zamannya, yakni sekitar 4,5 miliar rupiah. Tidak hanya itu, ia juga menyedekahkan 500 kuda untuk keperluan transportasi, kemudian menambahkan 500 unta untuk berperang di jalan Allah. Kebanyakan harta yang dimiliki Abdurrahman bin Auf ini berasal dari perdagangan. Dijelaskan juga bahwa Abdurrahman ini memerdekakan ribuan budak. Abdurrahman meninggalkan banyak harta setelah meninggal dunia.
termasuk emas yang dipotong-potong dengan kapak sehingga membuat tangan orang-orang menjadi lelah. Emas yang sangat banyak itu ia bagikan ke masyarakat yang luas. Dalam riwayat dikatakan untuk membagi emas itu harus memotongnya dengan kapak agar bisa dibagi-bagikan kepada orang. Sumber harta Abdurrahman seperti yang telah disebutkan tadi berasal dari perdagangan peternakan yang dia miliki. Dia memiliki 1000 unta, 100 kuda, dan 3000 domba yang digembalakan di Baqi. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki sejumlah besar hewan ternak yang diurus dan dipelihara untuk mendapatkan keuntungan. Peternakan seperti ini dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan, terutama dalam budaya Arab dan lingkungannya, di mana peternakan ternak adalah mata pencaharian utama atau sumber utama harta bagi orang-orang di Arab sana. Dia membebaskan beberapa budaknya, kemudian setelah itu meninggalkan harta yang banyak, termasuk emas yang dipotong-potong dengan kapak sehingga melukai tangan para pria, dan meninggalkan 1000 unta, 100 kuda, dan 3000 domba yang merumput di Baqi. Dia memiliki 4 istri dan salah satunya berdamai dari seperempat harga dengan 80.000 ketika dia meninggal. Utsman bin Affan menyalatkan jenazahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengusung jenazahnya dan ia dimakamkan di Baqi pada usia 75 tahun. Meskipun Abdurrahman bin Auf telah menjadi miliarder dan memiliki kekayaan yang luar biasa, dia tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Abdurrahman adalah seorang filantrapis yang dermawan. Setelah hijrah ke Madinah, dia terkenal karena bersedekah secara besar-besaran. Dengan murah hati, ia berikan harta benda dan sumber daya kepada umat Islam yang membutuhkan. Salah satu tindakan mulia Abdurrahman bin Auf adalah ketika Nabi Muhammad SAW mendirikan Baitul Mal atau sejenis kas negara di Madinah. Abdurrahman adalah salah satu sahabat yang memberikan kontribusi besar ke Baitul Mal tersebut. Dia memberikan separuh harta kekayaannya untuk membantu memenuhi kebutuhan Islam yang kurang beruntung. Tindakan ini menunjukkan dedikasinya untuk melayani masyarakat dan memastikan bahwa semua muslim di Madinah mendapat perlindungan dan dukungan yang mereka perlukan. Tindakan Abdurrahman bin Auf ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial antar umat Islam pada masa itu. Baitul Mal berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan komunitas. Dan kontribusi Abdurrahman bin Auf adalah salah satu contoh penting dari semangat kepedulian yang dijunjung tinggi dalam agama Islam. Demikian kisah motivasi, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kesalahan dan kekurangannya, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.